Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? September 2022 yang lalu, pemerintah Indonesia resmi menaikkan harga BBM bersubsidi hingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat karena diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus atau inflasi, tidak terkecuali di Kabupaten Jember. Lantas bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam menghadapi inflasi? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Angga Wisudawan. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana upaya dan strategi pemerintah Kabupaten Jember dalam memerangi dan menghadapi inflasi, sudah hadir bersama saya Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto, STIPU. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Mas Angga, apa kabar? Sehat Mas? Sehat, Pak Hendy sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pak, sebelum kita membahas terkait dengan upaya dan juga strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, kita semua ingin tahu perspektif dari Pak Hendy terkait dengan kondisi di Kabupaten Jember pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Ya, kalau saya melihat dengan artinya gini, dengan naiknya BBM ya, dengan adanya BBM dan terjadi mengarah ke inflasi, tentunya pemerintah pusat ini mempunyai satu strategi bagaimana mengelola anggaran, ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah ya. Pusat, diteruskan ke provinsi dan diteruskan ke kabupaten, ke daerah. Jadi artinya beban yang ada di pusat, beban yang ada di provinsi dan di daerah ini bermacam-macam. Tentunya kami menyadari itu bahwa pemerintah pusat itu cukup berat untuk melihat kondisi seperti ini. Nah, melihat kondisi seperti itu, perspektif kami di Pemkab Jember itu bahwa Jember ini kami harus bisa berupaya semaksimal mungkin bisa berdiri di kaki kita sendiri. Jangan sampai membebani provinsi yang sudah berat, apalagi di pusat yang lebih berat lagi kondisi itu. Artinya apa yang ada di Jember yang kita miliki, kita memiliki SDM yang cukup besar, kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, tidak ada daerah wilayah Jember yang kekeringan. Inilah kita gali, kreativitas itu harus muncul. Itu artinya sebelum ada tindakan dari pemerintah pusat, Jember sendiri sudah berinisiatif untuk memerangi inflasi pasca naiknya harga BBM begitu. Ya, Pak betul. Jadi, program apa ini, Pak? Jadi gini, intinya begini, saya harus memberikan satu pola pikir yang sama dengan masyarakat, teman-teman OPD terutama, teman-teman OPD yang dari ASN semua, pola pikir yang sama dan diteruskan ke masyarakat. Apa pola pikir yang sama nih? BBM mau naik, mau nggak naik, itu dua-duanya sama aja. Nah ini pola pikirnya harus sama. Meskipun naik kalau kita mampu beli, nggak ada masalah dong. Tapi kalau seandainya BBM turun tapi nggak mampu beli, jadi masalah juga. Itu yang menjadi masalah. Jadi masalah. Artinya daya beli yang menjadi masalah. Begitu. Artinya kita pikirkan bahwa pusat mempunyai kebijakan tentunya sudah dipikirkan masa-masa. Kita eksekusi lapangan ini, solusi-solusi yang di lapangan ini harus menyamakan persepsi dulu, pemikiran yang sama bahwa naik BBM kalau kita mampu beli, kenapa tidak? Apa jadi masalah? Itu artinya yang menjadi pekerjaan begitu ya, memperbaiki daya beli masyarakat. Betul, Pak Hendy. Dengan program, program apa itu? Wah ini kita tadi saya sampaikan bahwa kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak. Kalau dua ini kita lakukan dengan maksimal, tentunya kita munculkan kekuatan kearifan lokal di situ, namanya local wisdom. Kembali local wisdom. Kadang-kadang ini kita hanya melihat kekayaannya orang lain, bahwa kita tidak melihat diri kita sendiri, bahwa diri kita ini mampu sebenarnya. Kita bisa berpijak di kaki kita sendiri, asalkan dengan catatan kita mau memberikan mau membeli, mau menghargai apa yang kita buat, apa yang dihasilkan dari UMKM kita ya, masyarakat kita, apa yang dihasilkan, mari kita beli sama-sama, kita kritisi sama-sama, kita nikmati sama-sama, dan itu apabila itu terjadi satu transaksi jual beli yang cepat di situ, itu akan menjadi apa yang terjadi, ini prinsip ekonomi, terjadi efisiensi. Kalau sudah efisiensi, harga murah, kualitas bagus, tentunya ini akan menjadi satu daya tarik pasar yang terbuka untuk wilayah yang lain. Itu artinya adalah memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Jember, begitu ya. Dan kita mendengar ada program Jember Berbagi.
begitu. Ini merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Jember juga untuk mengatasi dampak kenaikan harga, begitu ya. Ini sebenarnya programnya seperti apa dan sasarannya siapa saja, Pak Hendy? Jadi Jember Berbagi ini salah satu bahwa APBD kita punya APBD, Mas Angga. APBD ini adalah stimulan untuk memicu, membuka ruang. Katakan ini adalah ada pintu tertutup, untuk membuka pintunya ini APBD. Baik. Di dalamnya itu ada siapa? Nah, itu APBD harus memulai dulu. Dengan adanya kebijakan BBM naik, kita masukkan di sini supaya daya beli masyarakat itu tetap bisa mampu. Kami masukkan dengan bantuan-bantuan dari APBD. Gitu, bantuan-bantuan dari APBD. Ada puluhan ribu yang kita bagi pada saat itu, ada 260 ribuan kalau nggak salah itu yang dibagikan langsung dari pusat dari kebijakan Bapak Presiden disalurkan lewat kantor pos. Dan kami sendiri punya lagi anggaran 64 ribu kira-kira untuk kepala keluarga dari APBD dan anggaran juga dari DBHCHT bagi hasil cukai di situ. Dan untuk fakir miskin juga di situ. Nah, anggaran ini kalau kita bagikan nanti dengan program Jihur, Jember Hadir untuk Rakyat, dan di dalamnya adalah Jember Berbagi, di situ akan terjadi transaksi, Pak. Dengan pembagian Rp300.000 per orang per kakak, mereka akan ada transaksi jual beli. Ada perputaran ekonomi ada perputaran ekonomi. Dan ini membuka pintunya. Tapi dengan Jember Berbagi bisa. Apa bisa itu toh? Tidak bisa. Ini membuka pintunya saja. Harus ada peran serta dari masyarakat UMKM yang lainnya. Berarti Jember Berbagi, Jihur ini adalah pintunya saja. Pintu bukanya. Peran serta dari masyarakat juga harus. Stimulan ya. Namanya stimulan ini kalau kurang sehat kita minum vitamin C. Baik. Tetap sehat. Gitu. Tapi habis minum vitamin C kita tidur, ya tetap nggak dapat apa-apa. Habis minum vitamin C kita harus bergerak badan kita. Berarti dua program ini sumbernya dari APBD, begitu Pak ya, untuk menstimulasi masyarakat agar terjadi pergerakan ekonomi, begitu ya. Ekonomi kerakyatan kita ya. Ekonomi kerakyatan harus bergerak dengan dua program ini, begitu. Betul. Kalau boleh tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk dua program ini dari APBD dan DBHCHT? Ada 26 miliar di situ. 26 miliar cukup besar, tapi yang dari kementerian, kalau dari kementerian cukup besar tuh untuk 260 ribu orang itu ratusan miliar itu, ratusan miliar itu untuk dibagikan kepada masyarakat itu. Baik, luar biasa sekali. Ini program ini berjalan sampai kapan Pak rencananya? Sampai akhir tahun nantinya. Sampai akhir tahun. Dan tahun 2023 kita terus lagi, masih ada terus lagi sampai akhir tahun 2023. Oke. Ya. Baik, jadi ini program yang mensimulasi masyarakat agar terjadi perputaran ekonomi di dalamnya, begitu. Dan pemerintah Kabupaten Jember ini menerima dana insentif daerah atau DID. Betul, Pak ya? Betul. Nah, kita akan membahas terkait dengan DID sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.